Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel kisah, kami akan membawakan kisah-kisah ulama Indonesia yang pernah dikunjungi Nabiullah Khidir alaihi salam. Sebagaimana diketahui, Nabi Khidir alaihi salam adalah nabi yang bisa hidup di bumi. Nabi Khidir alaihi salam hidup layaknya manusia biasa, makan, minum, nikah, tidur, dan juga wafat. Allah memberikan umur panjang kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir dipercaya menjaga lautan. Hal itu disebutkan dalam kitab Al-Isyabah dari Ibnu Syahin. Atas izin Allah, Nabi Khidir alaihi salam sempat bertemu dengan 4 waliullah Indonesia. Siapa saja mereka? Yang pertama, Syekhuna Kholil Bangkalan, Madura. Suatu hari Syekhuna Kholil Bangkalan sedang menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Mbah Kholil yang juga ulama besar dari salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari duduk dengan salah satu lutut tertekuk di depan perut beliau sambil bercengkrama dengan para tamu-tamunya yang ditemani secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asyik mengobrol itu, tiba-tiba seorang bertampang seperti gembel, dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada heran bercampur geram. Apalagi tanpa salam, tanpa bicara dan tanpa izin, tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Kholil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang itu. Marahkah Mbah Kholil? Tidak. Mbah Kholil tampak merubah posisi duduknya seperti posisi duduk orang yang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha, kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Kholil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening, Mbah Kholil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satu pun ada yang berani bersuara sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Selepas gelandangan itu pergi, Mbah Kholil membuka suara. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. Baiklah, kalau begitu biar saya saja yang menghabiskan, kata Syekhona Kholil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran, belum habis rasa penasaran para tamu kemudian Mbah Kholil menyambung kata lagi. Tahukah kalian siapa tamu tadi? Dia Nabi Khidir. Beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan, kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya, para wahyullah di tanah Jawa, papar beliau. Kontan saja kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu, bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya sekedar untuk ngalap berkah dari kesalehan Nabi Khidir alaihi salam. Kisah yang kedua, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sampai sekarang sebagai sosok wali Allah yang penuh karomah. Beliau dulu pernah nyantri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Tapi kealiman beliau tertutupi oleh karomah kewalian yang beliau miliki yang masyhur sampai sekarang. Salah satu karomah beliau adalah bisa sering dan mudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Suatu ketika Mbah Kiai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur, maka tersebar luaslah kabar tersebut. Keesokan harinya orang-orang pada datang ke situ ingin bertemu Nabi Khidir, bahkan ada beberapa habib dan kiai dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu Nabi Khidir. Ketika orang-orang telah banyak berkumpul, bahkan ada yang mulai dari subuh, maka datanglah seorang pemuda dengan berpakaian nyentrik. Orang-orang yang hadir di situ tidak memperdulikan pemuda tersebut, karena semua tamu yang hadir berpakaian ala Islami. Ketika bertemu Mbah Kiai Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya. Namun Mbah Kiai Hamid langsung menolak untuk dicium tangannya dan justru Mbah Kiai Hamid ingin mencium tangan pemuda itu. Tapi ditolak juga oleh pemuda itu. Kejadian itu terjadi di depan seluruh yang hadir waktu itu. Kemudian pemuda itu berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor yang dibawanya. Selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Kiai Hamid sampai waktu duhur kemudian pergi. Seusai sholat zuhur, salah seorang yang hadir di situ memberanikan diri bertanya kepada Mbah Kiai Hamid kapan Nabi Khidir akan datang. Dan Mbah Kiai Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir. Tidak sedikit dari para tamu yang menantikan dapat bertemu dan bisa bersalaman dengan Nabi Khidir akhirnya menyesal dan menangis. Hal itu lantaran mereka tidak mengenali kedatangan sang Nabi karena lebih melihat sosok dari pakaian yang dikenakannya.
Kisah yang ketiga, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Diceritakan, dulu ketika itu hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan. Khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhuna Khalil Bangkalan. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, orang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil segera tanggap, beliau memerintahkan santrinya untuk menyusul. "Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu?" kata Syekhuna Khalil. "Biar saya saja, Yai," jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus rintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhuna Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhuna Khalil menyambut tamunya dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhuna Khalil mendatangi santri-santrinya itu untuk meminta bantuan lagi. "Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang?" tanya Syekhuna Khalil. "Biar saya saja, Yai," sahut santri yang menggendong orang tua tadi. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhuna Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhuna Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu," katanya. Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir As yang bersilaturahmi kepada Syekhuna Khalil. Dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari muda, pendiri NU yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhuna Khalil Bangkalan. Kisah yang keempat, Kiai Haji Maimun Zubair. Diceritakan, Mbah Moen dulu ketika nyantri di pesantren Lirboyo pernah ditemui Nabi Khidir As, sekitar jam 11 siang. Seperti ada suara yang memanggil nama beliau, ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Khidir, pakaiannya seperti petani, pakai caping. Inti yang disampaikan Nabi Khidir adalah, "Kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Setelah dawuh begitu, Nabi Khidir mendoakan Mbah Moen lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Moen muda, Nabi Khidir kemudian menghilang. Mbah Moen juga akhirnya balik ke pondok lagi. Fakta ini ternyata diketahui Kiai Mahrus Ali. Setelah pertemuan itu, Mbah Moen muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Moen muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Mahrus perihal yang baru saja dialami. Setelah peristiwa itu, Mbah Moen muda akhirnya sowan kepada Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Setelah sampai di kediaman Kiai Hamid, sebelum matur apapun, langsung Kiai Hamid berkata, "Saya sudah tahu, ini baru saja dikasih kabar Nabi Khidir, sekarang saya pesan kamu, yang hati-hati ya." Kisah yang kelima, Kiai Haji Muhammad Zaini atau guru sekumpul yang didatangi Nabiullah Khidir alaihi salam. Cerita ini dimulai saat Tuan Guru sekumpul sedang asyik berbincang-bincang di ruang tamu. Saat asyik berbincang tiba-tiba terdengar suara salam di balik pintu rumah. Tuan Guru sekumpul itu menjawab salam dan melihat ada orang tua renta datang untuk minta air minum. Setelah itu, Tuan Guru sekumpul menyuruh kepada pemuda untuk menyerahkan segelas air minum kepada orang tua renta itu. Selepas minum, orang tua renta itu mengucapkan alhamdulillah dan menyerahkan gelas yang masih ada sisa air kepada pemuda. Orang tua renta itu mengucapkan terima kasih dan undur diri sambil meletakkan gelas tadi di depan pemuda. Setelah itu, Tuan Guru mempersilahkan pemuda untuk meminum bekas dari orang tua renta itu, tapi tidak ada satupun yang tertarik untuk meminumnya. Disebabkan rasa hormat kepada Tuan Guru sekumpul, pemuda itu pun meminumnya sampai tiada sisa. Tuan Guru sekumpul berkata kepada santrinya, "Apakah ada yang tahu orang tua renta itu?" Dan sang santri menjawabnya tidak mengetahuinya. Tuan Guru sekumpul itu berkata kepada pemuda bahwa orang tua renta itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Demikian kisah-kisah sebagian ulama-ulama Indonesia yang bertemu Nabiullah Khidir alaihi salam. Itulah beberapa ulama Nusantara yang pernah ditemui Nabi Khidir alaihi salam, dan sebenarnya bukan hanya 5 ulama itu yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Dan masih banyak ulama-ulama Indonesia yang bertemu Nabiullah Khidir alaihi salam. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.